Kemudian ada yang lebih maju sampai waktu itu ahli komunikasi Profesor Dr. David T. Hill itu aneh sampai dia bilang kalian itu mengorganisir orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin tuh melawan. Tapi kok teknologi kalian paling maju. Misalnya kami di kota kami punya laptop. Kami bisa berhubungan dengan email. Dulu Windows segala macam belum ada tuh. Tahu? Misalnya rumah tetangga kawan, saluran telepon kita naik, saluran teleponnya dikretek tuh. Nah itu disambungkan. Suntik. Tinggal tetangga kaget aja 4 juta sebulan. Halo, selamat sore. Hari ini nih kita baru mau mulai nih. Yang kemarin kita bilang mau bikin apa namanya, Boy? Podcast Mozaik Gerakan Kirilah di Indonesia. Ya, Akhirnya setelah 2-3 bulan baru pelaksanaan hari ini lah ya. Nah, ini Lindra Kusuma, narasumber pertamanya ya. sesuai rencana sih. Mulai aja lah. Ya. Om. Panggilnya apa? Om atau bukan? Nah, boleh lah. Bang, mau tanya dulu Bang. Pertama kali terlibat gerakan itu di tahun berapa Bang? Gerakan aja ya. Gerakannya aja, kita nggak Jangan- ngomong itunya. Jangan soal akunya. Iya. Ya, dulu tuh waktu itu ada kebijakan yang namanya NKKBKK. Itu dari 72 zaman Menteri Pendidikannya Daud Yusuf. 80-an. Ya. Nah, karena dalam kebijakan NKKBKK itu sulit bikin aktivitas di kampus, maka banyak bermunculan kelompok-kelompok studi yang di luar kampus. Juga selain itu adalah LSM, baik LSM yang dibentuk oleh non-mahasiswa maupun oleh mahasiswa. Nah, di situ kami bisa belajar. Cuma karena ada batasan-batasan, terutama literatur, jadi kami harus cari sendiri bahan-bahan atau literatur. Dengan segala usaha, beberapa bisa dapat. Kami itu belajar, jadi ada berbagai macam perbedaan literatur di setiap kelompok studi itu. Jadi ada berbagai macam literatur yang dipelajari dan itu berbeda-beda di setiap kelompok studi. Nah, yang umum pada saat itu di awal menjamurnya kelompok studi adalah literatur kalau di kelompok kirinya itu literatur dari Amerika Latin. Ya. Kemudian juga ada yang mengambil dari Eropa seperti New Left atau Amerika. Juga ada yang di kelompok Sosial Demokrat yang mengambil literatur Sosial Demokrat atau literatur yang disebarluaskan oleh LSM yang lebih lembek atau lebih kuno. Nah, sehingga ada spektrum. Nah, ada juga spektrum yang saya pikir yang terbaik adalah juga belajar dari sejarah dunia dan sejarah Indonesia sendiri. Sehingga kami bisa membedakan jenis-jenis kelompok studi yang seperti juga awal abad 20, 1900-an, 1927 selanjutnya itu. Terus ada 2 jenis atau tipe kelompok studi, yaitu yang bernama debating club dan kelompok study club. Perbedaannya? Bedanya kalau debating club itu hanya
berbicara masalah-masalah teoretik kebanyakan, dan dia tidak keluar kelas, jadi minim praktik. Ya, itu misalnya debating club dari Padang dan Jakarta. Nah, kalau kelompok studi yang nama tipe studi club seperti Akhman Studi Club atau Indonesia Studi Club itu, di mana Soekarno juga terlibat, itu juga misalnya memiliki buletin atau terbitan-terbitan, kemudian juga mendukung pemogokan buruh di Surabaya, dan juga mengeluarkan statement-statement yang kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kembali ke tahun 80-an, 83, 84, 85, kelompok-kelompok studi ini juga terbagi seperti itu. Nah, kelompok studi yang seperti studi club inilah yang kemudian bisa maju terus. Bentar loh, itu posisi abang masih student atau sudah? Enggak, kita jangan bicara soal aku ya. Oh, oke. Aku jadi supaya tidak ada kultus individu, kita ya kita bicara soal gerakannya saja. Kalau yang studi itu studi apa tadi, studi club itu isinya student atau sudah sektor rakyat? Kalau pada awalnya sih student, kebanyakan mahasiswa. Nah, kelompok studi club ini juga mempelajari literatur klasik dari kiri yang memang sulit didapat. Biasanya kami cari itu di toko-toko buku bekas atau nunggu orang-orang kejaksaan yang korup menjuali buku-buku sitaan itu. Ya. Jadi kami bayar premannya misalnya di Kuitang itu, supaya orang kejaksaan itu menjual ke kita, bukan ke orang lain. Nah, itu banyak buku-buku sitaan. Nah, kami belajar di situ sehingga kemudian juga ada kristalisasi ya. Kristalisasi di kalangan kelompok studi. Ada yang lebih radikal, ada yang lebih lembek. Nah, yang lebih radikal inilah yang kembali ke literatur klasik dan mulai bersepakat untuk membentuk gerakan yang serius. Sehingga kemudian kami mengadakan konsolidasi antar kota. Konsolidasi antar kota itu seperti arisan, nanti bulan ini di mana, Keliling gitu. ya bulan ini giliran siapa yang jadi tamunya, tuan rumah, kita jadi tamunya ke kota-kota. Nah, disitulah mulai ada semangat untuk lebih maju. Cuman kita juga sadar sekali bahwa rejim pada waktu itu rejim Orde Baru itu sangat keji kan. Kita tahu bahwa tahun 65 3 juta manusia dibunuh. Puluhan ribu di penjara atau dibuang ke Pulau Buru. Ya nggak bedanya dengan zaman Belanda. Bahkan lebih kejam toh dari zaman Belanda dalam soal pembantaian massalnya itu. Nah, karena itu memang menakutkan pada waktu itu. Jadi jangan sangka kami tidak takut. Ya, tapi karena kami mau menanggung resiko perjuangan, maka kami cari cara untuk agar
kita itu tidak takut. Jadi kita harus mencari cara mengkondisikan supaya orang atau kawan-kawan masuk ke gerakan itu tidak takut. Yaitu dengan cara memperdalam siasat atau taktik, strategi. Dan paham batas-batas. Misalnya pada awal-awal kami tujuannya baru menciptakan atmosfer perjuangan dengan cara secara tertutup di dalam kampus, belum keluar kampus. Dan tahap demi tahap setelah lebih banyak, maka kami usahakan dengan cara aman mulai keluar kampus. Tujuannya adalah menghidupkan kembali tradisi aksi massa. Karena kami sadar bahwa ini rejim tidak akan bisa digulingkan kalau tidak dengan aksi massa. Dan pada waktu itu aksi massa itu kan dijaga supaya tidak muncul dan dihabiskan tradisinya. Sampai ke literatur pun dihabisi. Supaya jangan rakyat belajar dari sejarahnya. Nah itu terus berlanjut. Sampai akhirnya bisa keluar kampus. Kemudian juga bisa mengorganisir massa. Dan mulai sedikit demi sedikit mulai secara terang-terangan dimunculkan organisasi-organisasi kami. Memang konsekuensinya kan pemenjaraan, penangkapan, penahanan, penyiksaan, penjaraan, bahkan atau kawan-kawan banyak yang dibunuh. Waktu 80-an itu berarti kan yang kelompok studi itu? Ya. Itu waktu aksi keluar sudah pakai nama apa? Lokal atau sudah nasional? Aksi keluar tuh praktis 85, 87 mulai rame. Sebelumnya di dalam kampus, ya. Dan kita waktu itu bukan menggunakan organisasi yang permanen, tapi komite-komite. Karena dengan komite-komite kita berpikir bahwa rejim tidak akan menganggap serius. Karena komite itu kan bahasa Indonesianya panitia sebetulnya. Jadi kalau udah selesai aksi, selesai tuntutan, itu kemudian bubar gitu. Selesai menuntut. Kadang-kadang dipenuhi atau tidak dipenuhi tuntutan, ya udah bubar. Nanti ganti nama lagi segala macam. Hanya untuk mensiasati. Dan siasat lainnya juga kami punya cara atau komitmen untuk juga membentuk gerakan bawah tanahnya. Agar kalau yang di atas tanah itu dihancurkan, kita bisa melanjutkan perjuangan. Oke. Terus sampai 90-an itu konsolidasi mulailah membuka diri sampai bisa kami membentuk ormas-ormas dan payungnya. Ya, ormas-ormas itu di masing-masing sektor. Ada ormas mahasiswanya, ada ormas kebudayaannya, ada ormas taninya, ada ormas perempuannya, ada ormas kaum miskin kota, pemuda, semua dibentuk. Dan ada payungnya yang menyatukan. Sampai bisa kemudian kami membentuk partai yang tidak disepakati oleh pemerintah, dianggap ilegal. Jadi ada dua, di bawah tanah dan di atas tanah yang terus didorong maju. Dan juga aksi massa mulai meluas. Bahkan organisasi yang bukan organisasi kita pun mulai ada keberanian untuk melakukan aksi massa. Karena aksi massa itu walaupun dipukul, dia jalan terus. Nggak berhenti-berhenti. Ada yang terkoordinasi, ada yang fragmentatif, spontan, segala. Jalan terus.
sehingga makin meluas, bahkan keluar Pulau Jawa. Awalnya sih di Jawa, dan di Jawa itu kebanyakan juga di Jogja, Jawa Tengah ya. Sesekali misalnya di Makassar, yang boleh dibilang mengawali pada waktu aksi helm waktu itu, sampai ada yang mati. Oh, undang-undang yang diwajibkan helm itu berarti? Ya, 94 ya? 84 apa 83, 8 berapa? Sekitar tahun itulah. Nah, sampai kemudian kami berkesimpulan, ini rezim ini nggak akan lebih lama. Jadi dalam analisa kami ada kawan yang bilang 96, ada yang bilang 97, 98. Tapi kami bersepakat ini nggak, tinggal nunggu waktu. Sehingga kami menarik semua kawan-kawan dari seluruh nasional itu ditumplekkan ke Jakarta. Itu sebelum 27 Juli atau setelah 27 Juli? Setelah 27 Juli. Saya mau tanya dulu, mundur sedikit ke 27 Julinya. Kan situasinya politik sudah panas kan sebelum 27 Juli itu, soal perebutan kepemimpinan di PDI. PRD mengambil momentumnya dengan mendeklarasikan diri sebagai partai politik di 22 Juli kan. Habis itu dipukul. Banyak orang-orang yang ketangkep, diculik, atau kabur kemana. Cara mengkonsolidasikannya gimana, Bang? Itu penculikan bukan pada waktu itu ya. Oh, bukan ya? Itu kalau penculikan kan setelah awal-awal 98 toh. Oh, bukan. Berarti bukan habis 27 Juli. Itu kan crackdown, penangkapan. Oh. Ya ada ya penculikan, ada penangkapan, tapi bukan penculikan yang terakhir, bukan. Jadi gini, dua hal yang berbeda antara persoalan PDIP dengan PRD. Kalau persoalan PDIP, kami memutuskan memang harus ada dukungan kritis, critical support. Dukungan kritis itu adalah kita mendukung apa yang memang harus didukung, kita mengkritisi apa yang memang harus kita kritisi. Jadi bukan membabi buta sepenuhnya mendukung. Yang kita dukung adalah bahwa Megawati sama-sama dengan kita punya program untuk melawan Suryadi dan Soeharto. Itulah yang mendorong kami harus bersatu. Itu yang muncul Mega Bintang kan? Belum. Nah, dukungan kritis juga supaya kita punya apa yang kami namakan strategi atas. Jadi kalau kita bersama dengan PDI Megawati, kita punya panggung. Karena PDI lebih populer daripada kita. Nah, kalau kita bersatu, kita bisa punya panggung dan kami bisa dikenal oleh rakyat. Nah, kami bisa menjelaskan program-program kami juga di situ. Itu yang namanya dukungan kritis. Cara masuknya gimana? Ya kami ikut. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di bawah itu karena kami sudah dikenal oleh mereka dan oleh basis massa, sehingga memudahkan kami untuk membentuk posko-posko segala macam. Yang di atas kami mendekati pimpinan agar kami bisa diizinkan juga untuk mendukung program-program mereka. Nah ya, sampai di beberapa cabang kami bisa juga masuk ke dalam struktur. Juga bisa membentuk badan yang memberikan masukan-masukan buat Mega. Nah, berbeda dengan PRD memang organisasi kami sendiri yang dibentuk sebetulnya 94. Waktu itu namanya Persatuan Rakyat Demokratik, bukan partai. Sebetulnya sudah partai, cuman untuk mengelabui rejim. Di bawahnya sudah partai?
Sebetulnya itu nama partai, Persatuan Rakyat Demokratik itu. Cuman tidak disebut partai tapi disebut persatuan hanya untuk mengelabui. Walaupun pada akhirnya kami terang-terangan menamakan diri partai. Nah, pada waktu mendeklarasikan diri sebagai partai, maka kami dipukul oleh rejim dan bersamaan juga dengan 27 Juli gitu. Sehingga kami dihubungkan sebagai dalang dari kerusuhan 27 Juli. Itu Regenmo. Jadi terjadi penangkapan baik terhadap PDI Megawati, orang-orang PDI Megawati maupun terhadap kami, sehingga beberapa pimpinan kami dipenjarakan tuh, ditangkapi. Nah, tapi tidak lama kemudian kami sudah bisa mengkonsolidasikan diri karena kami punya struktur yang terkontrol, Disiplin dong. ya, terkendali dan sangat disiplin. Ya memang ada beberapa kawan yang meninggalkan tugas, tapi itu kan biasa. Manusiawi. Ya, manusia ya. Karena ya ada juga yang manusiawi yang tidak meninggalkan tugas. Maksudnya di tengah ketakutan yang nggak dipukul rejim, Ya, demo kan wajar dong. wajar kalau takut. Iya kan? Tapi wajar juga kalau nggak takut. Bener. Atau dibilang tidak wajar kalau nggak takut. Apa ya? Iya, normalnya takut. Normalnya takut ya. Ya mungkin banyak sebagian besar massa atau rakyat tetap takut. Tetapi di organisasi kami sebagian besar tidak takut. Itulah kenapa lebih mudah mengkonsolidasikan diri dan mengendalikan organisasi. Nggak sampai 2 bulan. Cara menghubungkan orang-orangnya itu lewat apa? Nah dulu kan Ya, komunikasi Teknologi ya, kan belum dulu kayak kan sekarang. teknologi belum maju. Jadi 1 pakai kurir, 2 pakai alat-alat komunikasi. Dulu misalnya pakai alat komunikasi pager. Ya, pager itu Jadi sewanya 1 aja. Oh. Sewanya 1, tapi kita orang-orang tertentu tahu passwordnya. Itu kan jadi kita bisa nanya ke operatornya. operator. Ada pesan apa saja gitu. Jadi kita tahu. Berarti sandi-sandi dong. kodenya. Karena kan nggak Iya. mungkin terbuka kan? Ya jadi tanya operator ada kabar apa aja. Nanti isinya tuh sandi. Dan sandinya bukan sandi seperti lazimnya polisi atau apa, misalnya orang akan bisa menebak dengan segera bahwa itu sandi, misalnya harimau pergi ke kandang seperti itu kan, itu orang bisa segera melihat bahwa itu adalah sandi. Tapi kita bikin sandi itu seperti plot, misalnya kita berlaku seperti orang yang sedang dagang mobil, dealer mobil misalnya, sehingga pembicaraan kita itu seperti pembicaraan orang yang sedang bisnis mobil atau bisnis elektronik atau sekolahan. Tapi di situ kita tahu, disebar dulu lewat kurir apa maknanya. Misalnya kalau rapat, kalau kita evaluasi pemasaran itu apa maknanya, kita tuh tahu. Jadi kalau kita pager apa nih, oh ya kita akan bikin beritanya, maka operator bilang akan ada rapat evaluasi pemasaran jam sekian. Jamnya juga kita bikin sandi, tempatnya juga kita bikin sandi gitu. Kemudian ada yang lebih maju, sampai waktu itu ahli komunikasi Profesor Dr. David T. Hill itu aneh.
sampai dia bilang kalian itu mengorganisir orang-orang miskin, membantu orang-orang miskin tuh melawan, tapi kok teknologi kalian paling maju. Misalnya kami di kota kami punya laptop, kami bisa berhubungan dengan email. Dulu Windows segala macam belum ada tuh. Jadi berhubungan lewat email. Itu dulu nggak butuh internet? Pakai dong. Ya Pakai. Jadi si Windows itu sudah ada internet? Ada provider. Ya tetap ada. Windowsnya tidak ada, tapi untuk ngirim pakai internet itu ada provider. Misalnya Idola itu salah satu provider. Nanti kita langganan, di setiap kota langganan ada nama-namanya. Misalnya Jakarta itu Adil, Solo itu Benar, Semarang Jujur, segala macam itu. Pokoknya nama-nama yang baik-baik. Iya. Nah, nanti kita cari telepon. Nah, cari teleponnya susah kan, apalagi yang gerakan bawah tanahnya. Maka kita akan pergi ke wartel, dari wartel, kemudian kita copot. Ada 2 orang harus, yang satu nyanyi-nyanyi, yang satu masukin, karena itu kan bunyi. Nggak ngerti saya gimana sih? Jadi laptopnya bukan dibuka ke telepon, jadi ke laptop. Oke. Jadi saluran teleponnya dihubungin ke laptop. Tapi Jadi kayak warnet berarti ya? iya kayak warnet. Memang ke warnet. Ke warnet. Kami ke warnet. Dulu warnet itu kan bukan komputer, hanya untuk telepon. Telepon, Iya, wartel. iya. Wartel. Nah. Kita masukkan, dicabut, masukkan, yang satu nyanyi. Karena waktu kita masuk itu ada bunyi tetetet Iya. atau Oke. ada suara gitu kan. Makanya yang satu pura-pura nyanyi. Ambil atau misalnya rumah tetangga kawan, nah, saluran telepon kita naik, Suntik. saluran teleponnya dikretek tuh, nah itu disambungkan, Iya, suntik. tinggal tetangga kaget aja 4 juta sebulan. Iya. Atau telepon umum, dulu banyak sekali telepon umum. Iya. Itu kita lihat di belakangnya, kita bongkar, Oh, kita masuk. bisa Mas. Kalau saya cuma Keahlian itu dari mana? Ya belajar. Kan dari Otodidak. iyalah organisasi menyediakan untuk pendidikan segala macam. Dan banyak kami belajar dari perjuangan Afrika Selatan, karena kami anggap paling maju gerakan bawah tanah. Nah, yang lain lagi adalah kami bikin program PGP, ada yang namanya program PGP, jadi program Enscript yang kami bikin sendiri. Itu dibuat oleh ada kawan di Australia, dia ahli sarjana fisika nuklir yang membantu kami membuat satu program untuk Enscript. Jadi kalaupun CIA membuka pun itu butuh waktu 40 tahun membukanya. Karena Ya di Enscript. Jadi kalau bocor dibuka, ya itu cuma simbol-simbol aja berantakan gitu. Ya hanya kita yang tahu cara membukanya. Gitu. udah canggih itu mah, udah kayak di film-film dong. Iya. Soalnya kita sadar kalau nggak mampus kita. Iya. Jadi, nyawa itu murah dan sering di ujung tanduk. Jadi ya terpaksa harus belajar. Karena itu memang ada bagian yang khusus belajar. Belajar itu. yang struktur bawah tanah sama struktur atasnya bukan orang yang sama atau ada orang yang sama? Ya harusnya berbeda. Oh berarti terpisah full. Ya. Ada yang semi, di tengah-tengahnya tuh semi. Penghubungnya Mbak. Ya. Penghubung atas sama bawah. Atas bawah itu. Ya, semi legal namanya. Ilegal, semi legal, ilegal. Tadi soal kurirnya itu berarti datang ke semua rumahnya dong? Buat kasih
Ya, informasinya. lewat kurir, lewat alat komunikasi, lewat pager, lewat email, bahkan sampai internasional. Bahkan kami punya perwakilan internasional, sengaja kami kirim. Kami Buat corong di sana ya, Bang? iya corong dan solidaritas luar negeri segala macam. Ya itu garis besarnya tadi, sampai kami pikir ini sudah tinggal tunggu waktunya. Kami minta tinggalkan aja beberapa di daerah, semuanya masuk ke Jakarta, disimpan di sekitar 92 kelurahan. Kalau tadinya sih sekitar 130-an kelurahan, tapi kemudian diperkecil 92 kelurahan. Kemudian kita bikin jalur-jalur strategis. Jadi nggak sembarangan. Ada kampung, penentuan kampung, penentuan jalur pergerakan segala macam. Itu sudah kami tentukan. Karena kami jangan sampai salah jalur seperti Gerakan 74 kan. Gerakan 74 kan jalurnya daerah Menteng itu buat orang kaya. Iya. Ya. Jadi ada jalur-jalur kami yang disebut sebagai jalur revolusi. Nah itu terbukti pada 97 ketika kami juga melakukan dukungan kritis terhadap Mega Bintang, di program Mega Bintang. Jadi kita tambahkan Mega Bintang Rakyat. Oh berarti Mega Bintang itu sudah ada dulu? 97. Enggak, Mega Bintang dulu yang baru Mega Bintang Rakyat? Ya, Oh. Mega Bintang itu diprakarsai oleh Sangidu, orang P3 di Solo yang kritis. Kita sambut dengan Tambah Rakyat, Mega Bintang Rakyat. 97 pada saat pemilu kami mencoba mengintervensi. Dulu kan kalau pemilu dibagi. Minggu ini PDI misalnya Oh iya. daerah sini Jakarta Kampanye ya, Mas? Pusat ya, kampanye bagi-bagi gitu. Iya. Nah, kami coba satukan. Oh. Ya. Jadi kami intervensi. Seminggu sebelumnya kalau nggak salah sudah di kampung-kampung itu sudah kami sebar selebaran ratusan ribu. Pada waktu hari hanya bukan masa P3 saja yang turun, semua rakyat hampir 2 juta turun semua. Ketika mau disatukan antara Jakarta Timur dan Jakarta Barat, kami perang dengan bukan polisi saja tapi militer. Oh iya. Ya, Bos perang SMA itu. sampai sweeping tentara. Iya, bos SMA itu gue inget. Gak boleh keluar gue sama mak gue. 97 ya. Tentara aja nggak berani jalan sweeping. Tapi waktu itu ada kesalahan taktis sehingga waktu itu kalah. Ya 97. Nah dari situ udah nggak bisa dibentuk tuh, nggak bisa ditahan aksi massa yang besar Iya. itu nggak pernah ribuan, puluhan ribu ke atas sampai jutaan terus sampai 98. Kalau berarti 97 itu sudah sektor rakyat sudah satu dong? Bukan student kayak 98? Iya, semua. Kalau student itu muncul kan justru 98. Iya. Justru menjelang Soeharto jatuh Iya. ataupun setelah Soeharto jatuh. Tapi dari 96-97 itu minim sekali gerakan mahasiswanya. Ya mulai muncul, tapi yang belum merata, hanya beberapa kota. Misalnya 97-98 yang pertama, misalnya di Jakarta yang pertama mengangkat isu gulingkan Soeharto itu dulu IAIN namanya. UIN itu. Ya, UIN yang di Ciputat kan? Ciputat ya. Apa nama Sari wakilnya ya itu. Kemudian melebar ke Muhammadiyah. Oh. Terus percobaan keluar kampung
terus dipukul, terus dicoba menyebar. Jadi kita tentukan titik pusat, satu titik pusat, ini menyebar. 5 orang. Ya, jadi mulai disebar lah. Misalnya berapa orang segala macam. Terus dikelabui, ada yang di kampus aksi, dibiarin, tapi ada yang pergi 5 sampai titik pusat. Untuk mobilisasinya betul. Ya, supaya atmosfernya terus naik. Jadi gerakan mahasiswa itu bahkan kayak Forkot segala macam itu, KPUI itu belakangan. Nah, 96, 97 segala macam kebanyakan rakyat turun. Waktu itu pimpinan PRD sudah ditahan. Beberapa yang ditahan. Kayak Budiman itu. 96 itu kan udah berapa udah ditahan. Berarti yang mengendalikan tuh yang bawah tanah. Ya, yang bawah tanah juga di atas tanah. Jadi walaupun yang di atas tanah PRD hilang, kita bentuk lagi yang baru-baru, memajukan kawan-kawan baru yang belum dikenal, yang lama-lama turun ke bawah tanah. Tujuannya adalah agar jangan sampai mati, tetap ada gerakan. Ya, muncullah komite-komite lagi tuh. Jadi supaya tetap hidup. Nah, ya udah terjadi penangkapan sampai sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Juga ada krisis toh. Iya. Juga ada tekanan internasional. Ya sudah, akhirnya Soeharto mengundurkan diri toh. Iya. 1 Mei. Ya, Mei. Cuman sebelumnya terjadilah penculikan toh. Penculikan. Penculikannya berarti sebelum Soeharto turun. Mulai penculikan yang sebelum dan juga kayaknya ada beberapa setelah Soeharto. Nah, waktu 98 itu kan ramainya student ya. Basis-basis rakyat PRD-nya kemana nih? Karena nggak tampil ya. Ya nggak tampil, makanya benderanya. Makanya ya karena ke bawah tanah sulit. Setelah Soeharto jatuh, kemudian kepemimpinan gerakan diambil alih. Kawan-kawan bilang sih dicuri oleh Ciganjur. Ya. Kan? Curi oleh Ciganjur. Kemudian kami mencoba juga masuk dengan mengajukan beberapa program. Kami tidak bisa masuk, di blokade. Bahkan Amin Rais berkampanye sampai Australia, hati-hati dengan kami karena kami itu komunis, programnya Soviet atau Dewan Raya segala macam, sama seperti Soviet Rusia, segala macam lah. Ya memang orang yang mau mendapatkan kekuasaan takut diambil kekuasaannya, takut dibagi, takut berbagi. Iya. Bahkan kawan-kawan di penjara itu, kalau kata Pram, sama sekali tidak diopeni. Memang secangkir teh manis saja nggak disediakan oleh mereka. Padahal praktis mereka itu, terutama kelompok sosial demokrat, 83 sudah tiarap. Misalnya Tugu tiarap mereka itu pada waktu petisi 50 dipukul, rata-rata tiarap. Makanya kemudian disebut mereka mencuri. Momentum nongol lagi gitu. Agar tidak disebut mencuri, maka kami tidak beri penghargaan atau tidak diopeni. Kalau mereka mengopeni, menghargai kami, saya tahu kan, kalau bukan mereka. Jadi supaya kelihatan mereka sendiri yang bergerak, ya mereka harus mengisolir diri hanya untuk mereka. Tapi padahal strukturnya maksudnya kan 98 meledak toh, yang kerusuhan itu memang maksud saya
ulah gerakan, kan ada juga yang memang itu kayak ya waktu itu saya di lapangan ngeliat orang jalan-jalan kerusuhan itu ya. Itu ya ada yang memang cepat-cepat itu yang ngebongkar mall gitu-gitu. Itu Ya memang banyak bukti-bukti itu. Karena memang terjadi perdebatan dengan kelompok-kelompok lain juga. Kalau posisi kami adalah harus melibatkan rakyat supaya jangan rakyat terpimpin dan tidak terjadi kerusuhan. Tapi logika mereka terbalik. Kalau melibatkan rakyat maka akan terjadi kerusuhan. Gitu. Sehingga pada waktu 98 banyak rakyat yang ditolak masuk ke dalam MPR oleh mahasiswa-mahasiswa. Oh, berarti mobilisasinya ada ya tetap. Ya ada. Karena yang kedengeran tuh cuma perempuan aja tuh yang suara Ibu Peduli. Suara Ibu Peduli kan jauh sebelumnya. Itu beda lagi. Suara Ibu Peduli itu ketika gerakan mulai menurun, mereka lah yang memulai lagi di Bundaran HI menuntut susu kalau nggak salah. Ibu Peduli. Ya, siapa sih? Ada cewek itu, lupa aku namanya. Karlina atau siapa ya? Jadi dia pisahkan. Kenapa ya rakyat juga bergerak semua. Bahkan kan sebelum masuk ke DPR sudah banyak rakyat yang bergerak, sudah bertempur dengan Pam Soeharto segala macam. Ya, 97 juga begitu. Terus itu kan sampai Desember apa November tuh. Iya November om, saya ikut Semanggi 1. Iya. Semanggi 1. Terus kan nggak berhenti tau. Iya. Temu tuh Pam Soeharto emang. Nah itu banyak sekali. Posisi kami itu. Jadi harus melibatkan rakyat supaya tidak terjadi kerusuhan. Buktinya apa? Daerah-daerah yang melibatkan rakyat kayak Semarang segala macam itu enggak atau Jogja sama sekali nggak ada terjadi kerusuhan. Toko-toko orang Tionghoa juga aman segala macam. Lain misalnya Solo, Jakarta. Iya. Ya. Sampai ya Soeharto jatuh dengan program reformasi. Waktu itu kan Soeharto jatuh gantiin Habibie. Posisi PRD di mana? Menolak Habibie. kan terus menolak pertanggungjawaban Habibie di MPR. Jatuh dia. Ya. Pemilu 99. Taktik coblos PRD atau boikot pemilu itu gimana sih? Itu kan bukan hasil pemilu dong. Penjatuhan Habibie kan bukan sidang umum kan Iya. ditolak sidang itunya kan? Iya. RPJ ditolak kan? Ya memang harus ditolak. Masih 99 deh. Lakukanlah pemilu yang paling demokratis setelah 65. Oh. Masih terbuka semuanya, bikin partai Iya. bebas ya. Iya. Udah nggak ada batasan apa ya. Karena Makanya harus juga dituntut itu lebih didemokratiskan. Kalau nggak susah. Soal dualisme isunya tadi gimana? Yang coblos pemilu atau boikot? Ya itu banyak kesalahpahaman itu. Seharusnya kan konsepnya begini. Kalau mau nyoblos pemilu ya coblos ya PRD. Kalau nggak mau coblos pemilu karena pada waktu itu banyak yang mengampanyekan boikot, terutama mahasiswa. Kalau tidak mau ikut pemilu, mau boikot, maka harus bersama mahasiswa dan rakyat. Gitu. harusnya begitu. Iya, itu pilihannya, slogannya. Maksud dari slogan Ya. boikot pemilu atau Tapi itu cuman jadi ada pemelesetan gitu. Seolah-olah itu kontradiktif dan mendua. Enggak. Oknum betul, pemelesetan. Ya, mungkin ambigu juga. Karena kelihatannya ambigu maka orang salah paham. Jadi katanya bisa membuat rakyat jadi bingung kan.
ini mau ikut pemilu atau boykot. Sebetulnya itu kan penawaran, Bukan masalah di, bukan membuat bingung. berarti masalahnya di rasionalisasi ke bawahnya, Om. Maksudnya penjelasan ke bawahnya yang kurang masif atau gimana? Ya udah kami jelaskan sebetulnya kan. Oh, Organisasi sudah menjelaskan. Dan itu pun kebanyakan kritiknya itu setelah pemilu. Kan sebelum pemilu. berarti pada saat keputusannya keluar nggak ada yang kritik gitu ya? Maksudnya setuju lah ya semua ya? Iya. Setelah, Tahu ya. Ramainya kan. Dan kami tidak berharap menang. Kami sudah sadar memang tidak akan menang. Tapi kami menggunakan ajang pemilu sebagai cara untuk berbicara kepada rakyat seluas-luasnya. Manfaatkan tampil ya. kebebasan berbicara segala macam. Karena kan dilindungi, kita mau bicara. Bicara apa aja bebas ya. Kecuali menjelek-jelekan partai lain. Iya. Padahal seharusnya dijelek-jelekan memang partai-partai lain. Karena memang jelek. Iya. Tapi nggak boleh. Nah, dengan seharusnya kan dengan basis PRD yang cukup banyak, dengan pengorganisiran pemogokan sebelum 99, suaranya harusnya lebih dari 70.000 dong. Ya, Gimana masa menangkap, masa kan pernah bersentuhan nih, mau tidak mau dengan PRD di banyak wilayah. Kenapa mereka tidak memilih juga pada akhirnya di sana? ya itu kan memang belum meluas saja. Di daerah-daerah yang sudah meluas, misalnya Jogja. nggak ada satu daerah di Sumatera Utara itu 90% lebih apa? Satu desa itu. Oh, Iya. PRD? Iya. Wih, Terus di penjara Ragunan, Wirogunan atau apa? Penjara Jogja 100%. Jadi bandit-bandit itu karena ada orang, karena ada orang PRD di dalam atau enggak? karena ada orang PRD. Oh, PRD dalam. Karena orang PRD orang yang simpatisan. Ya. Ya kan memang kampanye kita kan dalam keadaan terus ditekan. iya. Tidak seperti organisasi lain. Jadi populernya itu susah. Populer. Itulah mengapa kita tidak berharap menang. Sudah diperkirakan tidak diharap menang. Walaupun ya kita sudah mengorbankan segala macam agar disayang sama rakyat atau populer di hadapan rakyat, sudah kami usahakan segala macam. Tapi kan ini sesuatu yang baru yang tidak pernah dikenal rakyat, atau ya bukan arus utama, bukan mainstream. Nah, itu memang berbeda. Tapi kalau ngomongin pemilu kan 96, 97 dekat sama PDI nih Om. Kenapa waktu itu nggak masuk PDI aja Om? Maksudnya kan partai gede nih. Kan yang namanya dukungan kritis, Oh, ada yang harus dikritisi. Tidak sebaik ya memang melawan rejim, tapi program-program lain atau tindak tanduknya segala macam tidak sepenuhnya kami setujui. Karena itu harus kita bersatu tapi independen. oh tetap ada Ya, organ harus sendiri. memperkenalkan diri sebagai yang sejati. Memang ada juga yang dimasukkan ke PDI ya, yang sepenuhnya bertugas di sana supaya penyatuannya bisa lebih bagus. Misalnya ada yang dipegang buletin PDI, ada yang di bagian memberi masukan, badan yang memberi masukan pada Mega segala macam. Oh, ada. Ya, itulah kenapa timbul fitnah bahwa ada pertemuan antara Agung Gemular, Mega, dan
mencucur kami. Gitu. Itu kan memang teori intel begitu kan. Jadi kejadiannya ada, kemudian disusupkan fitnah. Oh, Di sana disambungin. pertemuan itu memang ada, ya kan. Terus dimasukkanlah aku seolah-olah ada di situ, Oh, padahal tidak ada. Jadi orang yang lihatnya seolah benar. di frame gitu, Bang. Iya. Ya karena memang kami juga masuk di dalam dukungan kritis itu. Nah pada saat itu soal gerakan Timur-Timurnya di mana? Ya gerakan Timur itu adalah dukungan sebetulnya untuk kemerdekaan, karena itu tanggung jawab politik, tanggung jawab kemanusiaan. Terjadi pelanggaran segala macam, pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur, dan juga menurut undang-undang dasar kami harus mendukung kemerdekaan. Itu kami setuju. Apalagi terjadi pelanggaran HAM. Jadi kalau kami bilang itu kami mendukung mereka merdeka, maka mereka bisa menentukan nasibnya sendiri dan bisa menghilangkan pelanggaran HAM. Dan yang terpenting adalah mendidik rakyat kami, anggota kami, tentang makna demokrasi, tentang makna kemanusiaan. Itu yang paling penting. Mendewasakan moral dan program politik kami, mendewasakan kemanusiaan kami. Itu yang paling penting. Artinya kan banyak juga orang Timur-Timur yang entah dekat atau terlibat langsung dengan PRD kan. Ketika mereka merdeka, apakah PRD yang orang Timur-Timur ini, PRD-nya kemana di sana? Membikin partai baru kah? Nggak ada orang Timur Timur yang anggota PRD. Oh nggak ada. Nggak ada. Kami bentuk yang namanya SPRIN, Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Maubere. Maubere itu kalau di sini apa sih, wong cilik atau rakyat biasa gitu kan. Nah, itu untuk solidaritas rakyat Indonesia. Di sana juga tidak ada pengurusnya orang Timur nggak ada. Cuman koordinasinya ada dengan orang Timor Leste. Itulah sebabnya kenapa ketika orang kami jadi anggota KPU terus melakukan kunjungan kerja ke Timur Timur, itu diarak sama rakyat Timur Timur karena tahu ini orang PRD, diarak keliling kota. Kalau pasca 99 itu kan nggak lama terjadi perpisahan sama PDS. Ya. Itu permasalahannya apa? Ya permasalahannya kalau menurutku itu nggak sepenuhnya benar. Ada ya memang bagian yang benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Dan sulit sekali untuk melihat misalnya kritik-kritik keduanya atau melihat kritik-kritik tertulis dari keduanya, karena itu memerlukan pembuktian yang lebih jauh. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi yang harus dilihat adalah apakah memang murni mereka menginginkan perbaikan atau kemajuan. Dalam perkembangan selanjutnya terbukti siapa yang konsisten yang meninggalkan itu tidak. Iya. Siapa yang kemana, siapa yang kemana. Iya. Ke arah mana mereka, terus ke arah mana kami. Sampai sekarang kan bisa dilihat alur. Jadi dilihat dari praktik sebenarnya. Perjalanan waktunya, Om ya. Kan waktunya ngejawab gitu ya, Om. Bukan, ya praktiknya itu, Iya. praktiknya mereka. Tapi beberapa dari kritiknya banyak yang kami
terima. Hmm. Dan sebetulnya ya orang bilang wah ini pecah-pecah melulu nih kelompok gerakan. Kalau kami tidak mentabukan perpecahan, itulah kenapa kami sebutnya kristalisasi atau fragmentasi. Fragmentasi itu kan dari bersatu menjadi bukan apa, ada beda fragmentasi sama berserakan. Beda. Tapi induknya tadinya satu. Nah, itu kelihatan juga kan dari gerakan sekarang tuh dulu induknya satu. Iya. Ya mak yang konsisten kan. Walaupun organisasinya sudah berbeda-beda. Malah induknya sekarang yang kacau balau. Nah, kami nggak mentabukan perpecahan. Karena dengan perpecahan diharapkan justru lebih Dewasa. baik. Lebih baik. Iya, lebih baik. Dari 80-an kami juga hasil dari kristalisasi itu. Berbeda. Ada basisnya. Yang ini lembek, yang ini militan, oh yang ini sosdem, yang ini kiri, yang ini liberal, gitu. Terus di kiri pun begitu. Oh ini hanya apa solar, ya kan? Hanya berkubang dalam diskursus literatur, Teori doang, kasar begitu. segala macam itu. Tapi bagaimana mempraktikannya itu mereka lepas atau cuma menyuruh. Oh iya. Harus gini, jangan gini, jangan gitu. 10 harus, 7 jangan. Dia disuruh jalan sendiri, bingung juga Mas. Ya itu Kalau kan setelah 98 itu banyak muncul tuh gerakan gitu tuh, ada FMN, FPPI gitu. Itu tidak ada hubungan berarti? justru marak itu setelah reformasi kan. Iya, setelah 98. Iya, sebelum reformasi itu ya terhitung, ya maklum karena jagonya Soeharto masih kuat. Ya, jadi bagi mereka nggak mungkin menjatuhkan Soeharto dengan cara yang seharusnya padahal. Jadi kan sejarah itu memberikan pelajaran hukum-hukum bagaimana seharusnya melawan rejim ini. Itu syarat, dijadikan syarat oleh kami. Kalau mau menjatuhkan rejim syaratnya ini. Nah ini yang nggak bisa diemban, nggak bisa dipikul oleh semua orang atau semua kelompok. Padahal itu hukum sejarah, itu seharusnya. Syarat itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau kau melakukan syarat lain, maka tidak akan berhasil. Bisa, tapi hanya sebagai tambahan atau pemanas atmosfer perjuangan itu. Apalah. Jadi Bukan intinya gitu maksudnya. Bukan syarat. bukan yang menohok, ya, bukan yang seharusnya. Gitu. Jadi misalnya program hapuskan difungsi ABRI. Itu di setiap pertemuan persatuan, mau membentuk persatuan, selalu itu ditolak. Sehingga kami harus lakukan sendiri. Iya kan? Tapi setelah rame baru mereka bisa terima. Intinya kan karena syarat keberaniannya yang nggak bisa dipenuhi. Jangan sangka kita takut. Tolak difungsi ABRI itu juga kita lakukan dengan ilegal kan, coret-coret di tembok. Bahkan satu saat harus ada keharusan coret-coret temboknya tuh
tembok Koramil. Iya. sembari latihan keberanian. Tapi ilegal. Iya. Yang mau chat cepat itu latihan. Oh, ngechatnya harus dari bawah dulu, soalnya jangan melebar. Waktunya berapa menit satu kata. Satu. Nah, ya. Hilang. Begitu gue ada yang ngawasi, ada yang trigger, pembagian tugas. Jadi bukan programnya yang dijatuhkan, tapi dicari siasatnya agar program itu Tetap tetap jalan dengan aman. Kalau mereka nggak, programnya dijatuhkan. Gitu. Dimoderasi maksudnya. Ya, diturunin. Ya, tidak. Belum waktunya mengenal mereka. Ya, segala macam. Itulah sebabnya kenapa 96 kami dituduh menarik demokrasi ke titik nol. Gara-gara kalian ini sekarang pada tiarap sekarang. Ternyata tidak. Ya, pada waktu itu ada kawan yang menulis, kita buktikan bagaimana rakyat terus bergerak. Ya itu kan 96 kan mundur sambil melawan toh. Dan nggak berhenti besok-besoknya dan selanjutnya terus melawan. Kerusuhan pertama sebetulnya tanggal 98. 96 kantor pertanian di mana di Salemba itu kan dibakar. Iya. Terus polsek segala macam. Iya. Iya, orang polisi nyampe Pramuka kok. Sweepingnya sampai Pramuka. Sudah dilawan. Berarti abang itu nggak sempat ditangkap ya? Alhamdulillah, Soalnya Daniel Indra Kusuma kan nama besar nih ya, maksudnya bisa nggak ketahuan. Ya itu. Mungkin petugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang menjaganya itu. Iya, nggak malas-malasan jaga. Atau benar. Mirah Mahardika tuh karena itu. Mirah Mahardika tuh ada pimpinan lain, pimpinan bawah tanah. Ya. Dan dia diculik juga toh. Kena dia. Ya, kena. Ya berbagai macam alasan lah kenapa sampai kena. Dan ada juga yang nggak kena. Tapi itu kan kadang-kadang dijadikan alasan, wah, jangan-jangan ini Intel ini udah ketangkep. Iya. Bisa om. Kadang-kadang orang tertentu aja yang disangka Intel, yang lain nggak ketangkep, nggak dibilang Intel. Itu. Mundur lagi sedikit. Yang saya pernah dengar soal Skepi itu gimana? Ya Skepi itu 90-an sebenarnya segala macam. Itu kan dalam rangka juga mencari persatuan. Jadi kami bersatu dengan LSM dicoba didorong lebih radikal, lebih militan. Nah, yang lain gak mempan, Skepi ini lebih mempan. Sehingga bisa dijadikan media, alat untuk menyatukan gerakan antar kota. Bahkan basis-basis Jakarta kemudian berkembang dan bisa disatukan dengan daerah. Itu memanfaatkan NGO yang ada gitu, yang sepakat gitu waktu itu. Karena kalau dibilang memanfaatkan, mereka yang motornya harusnya kan? Enggak. ya enggak. Lah. Sebelumnya kan Skepi tidak militan. Cuman mereka terbuka. Lebih open mind berarti ya. Terhadap gagasan-gagasan maju dan militan. Sehingga klop ya sudah. Makanya Skepi itu kan urusan hutan sebetulnya kan. Tapi dia bukan urusan hutan saja. Kayak Greenpeace berarti sekarang. Tahanan politik diurusin, ya kan. Terus petani diurusin, segala macam diurus. Jadi namanya aja Skepi, ngurus hutan. Tapi itulah kenapa kemudian kita bentuk yang namanya Invite, Indonesian Front for the Defense of Human Rights.
bentuk Oh. supaya ada pembagian kerja, fokus. Pokoknya segala macam cara. Dilihat, oh ini siasat ini bisa, oke, maju. Menguntungkan, ya maju. Enak karena kawan-kawan sudah siap menyumbangkan jiwa raganya itu. Jadi program itu lancar. Oh, benar-benar Kayak fokus gitu. Iya, kayak mahasiswa-mahasiswa yang di organisasi kami itu udah nggak memikirkan masa depan. Misalnya, kalau kamu nggak mengorganisir mahasiswa, tugasnya bukan mengorganisir mahasiswa, ya sudah, jangan di kampus. Berarti putus semua ya? Mengorganisir aja. Rata-rata putus. Hebatnya nggak putus, bahkan Nah, ada yang hebatnya jadi dokter S2 segala macam. Oh. Banyak pimpinan-pimpinan itu yang berapa tahun tertunda, Iya. akhirnya bisa. Itu karena dia jago ngelobi dosen tuh. Atau lewat email segala macam. Iya. Ujian diam-diam. Setelah 99 kan ketemu pemilu 2004, soal taktik Popor itu gimana? Dia kan mepet banget tuh ya, mungkin sekitar 4 bulan. Ya, esensi dari taktik itu adalah pergunakan segala kesempatan yang benar. Kesempatan pemilu salah satunya adalah digunakan, baik digunakan untuk kampanye, kalaupun nggak ikut juga digunakan untuk intervensi kayak Mega Bintang Raya. Kalau bisa ikut pemilu, apalagi. Nah, taktik Papernas atau Popor, kita membentuk itu supaya bisa lebih banyak merangkum pihak-pihak di luar PRD. Oh iya. Artinya mencoba membuat persatuan. Oh, koalisi nasional lebih banyak. Ya, persatuan yang mudah-mudahan bisa didorong kesatuan untuk pemilu. Ya di negeri-negeri lain banyak contohnya yang juga berhasil. Tapi juga banyak tidak berhasil karena ada tekanan-tekanan. Tekanan terhadap Popor, terhadap Papernas itu juga banyak. Terutama terhadap Papernas. Ketika kami dihantam, Oh ini balai kota bang. enggak di Sudirman, Oh Duku Atas terkait. iya bukan susu. Lantas oleh FPI Iya. ketika kami mau bergerak ke Tugu Proklamasi itu untuk deklarasi Papernas. Itu ribuan masa kita di Brak Iya bisa berapa bis itu? Iya. Itu kaum miskin kota tuh. Saya. SRMK dulu waktu Iya. namanya. Iya. Serikat Rakyat Miskin Kota. Orang Bongkelan tuh banyak. Jadi kalau kata ceritanya nih, emaknya pada ikut aksi, bapak-bapaknya itu yang ngerepresif kan goblok ya. Iya dia. Lo jadi sok tahu lo sejak ikut ke SRMK. Ah iya, begitu. Lo ngelawan suami lo sekarang. Nah, gitu emang gini. Bapak-bapaknya ini banyak yang di FBR, FPI yang gitu. Mamanya sih seneng, ada yang ngurus KTP, ada yang ngurus beras rakyat miskin, Oh iya. ada yang ngurus rumah sakit gratis, Iya. sekolah, anak-anaknya sekolah nggak bisa masuk gratis, kita usahain segala macam, kita usahain. Makanya mereka ngelarang, suaminya ngelarang istrinya berorganisasi. Ketika karena nggak pernah muncul lagi itu ibu, ya sudah, kami nggak belain kalau dapat
Malah suaminya datang nyembah-nyembah nangis. Tolong jangan dipecat. Jadi opportunity. Iya, betul. Justru perempuannya lebih maju timbang kaum lelakinya. Pemuda sama perempuan. Bapak-bapaknya sih udah begandring, ngibur-ngibur, membuat ngopi, nongkrong. Nah Bang, setelah Papernas itu KPRM itu di situ kan atau Pancasila? Nah, itu udah jauh setelah Oh jauh setelah Papernas. Jadi ada terjadi perbedaan pendapat lah, terutama dalam siasat. Intervensi pemilu itu kalau saya. Momentum. Ya, pemilu. berarti 2014 ya? 2000 tuh 2009. Nah, aku sendiri mengundurkan diri yang 2007. Iya 2007 kan. Berarti Pak Sebelum 2007 tahun berapa lah? Tahun jauh setelah Papernas tuh. Oh jauh setelah Papernas. Itu pas Papernas ya. Papernas kan Iya. 2009. Taruh. Iya, buat pemilu 2009 kan tadinya Papernas. Oh ya, Papernas kemudian di KBR. Iya, jadi Sorry. Berarti di situ. Karena waktu perbedaan pendapat itu Papernas sudah nggak ada lagi. Sudah dihilangkan. iya, memang nih. Karena sejak pemukulan di Sudirman itu dihilangkan. Oh. Bahkan upaya-upaya kritiknya juga dilunakkan. Jadi juga boykot. Oh. Untuk boykot terhadap militansi dan radikalisasi. Oke. Berarti Papernas secara partai memang di apa ya namanya? Belum partai waktu itu kan. Iya maksudnya ya belum daftar sih emang. Maksudnya tapi kan di kita kan udah ini alat baru kan gitu Iya. waktu itu posisinya. Berarti Papernas secara partai juga di Udah nggak ada. udah dihilangin. Sejak Sudirman kasus diserang FPI itu nggak ada. Oh, Dihilangkan. dihilangkan. Bahkan serbuan kritik atau protes terhadap serbuan tersebut juga direndahkan militansi dan radikalisasi. Kemudian muncul tuntutan untuk bersatu dengan FBR itu. Iya. Ya, Oh. aku mengumpulkan. Padahal sudah dirapatkan di Depok bahwa bukan bersatu dengan FBR, tidak bersatu dengan FBR. 2007 aku mengundurkan diri karena permainannya sudah kotor dan sudah bukan moral PRT lagi. Benar, ya waktu itu memang benar-benar masuk berarti ke PBR ya tentang reformasi kan. Nah itu alasan munculnya KPRM tuh kan? Ya, kemudian aku keluar, kemudian mereka dalam menyingkirkan mereka yang minoritas yang kritis terhadap mereka dalam kongres atau yang sebetulnya sudah disetting klik-klik komplotan-komplotan. Jadi sudah di luar moral. Jadi Iya. kalau moral kami kan boleh ada perbedaan pendapat yang namanya faksi namanya Iya. harus dilaporkan. Kami faksi di dalam PT namanya ini anggotanya segini, nama anggotanya ini, Oh iya. ya kan? Terbitan kami ini yang harus. Tapi kalau sudah ada keputusan bersama, dia harus patuh, gitu kan? Tradisinya itu. Dan tidak pernah terjadi faksi kecuali yang di bawah tanah. Oh, Kalau di atas tanah, PRD itu tidak pernah terjadi faksi. udah pernah ada vaksin. Nah, kemudian pada saat itu terjadilah yang namanya klik atau komplotan yang bukan tradisi kami. Harusnya dia mengambil cara klik.
cari cara aksi, Oh. bukan cara kata komplotan. Oh, komplotan ya, bukannya. Komplotan. Berarti kalau komplotan itu apa ya? Nggak terdata dan. Iya, kadang-kadang diam-diam kan, Nah, dihasut, diam-diam, iya iya iya. Iya. disetting waktu pertemuan, nggak memperhitungkan lagi kebenaran. Hanya untuk tujuan boleh melakukan hal-hal yang kami tidak setuju. Itu bersekutu sepenuhnya. Iya itu sepenuhnya ke PBR waktu itu kalau nggak salah. Iya, sepenuhnya ke PBR walaupun PRD-nya tetap ada kan. Iya, PRD itu ada. Tapi kan orang tahu kan PRD dan mencalonkannya. Padahal kan nggak tahu ya waktu itu PBR juga nggak kuat ya. Iya, iya. Kalau kita kesampingkan soal moral, soal taktik, kenapa ke PBR yang cilik begitu? Iya maksudnya nanggung gitu, maksudnya nanggung. Sekalian aja PDIP, waktu itu PKB masih gede waktu itu. lebih secara moral lebih bagus lah daripada Iya. PDI daripada Iya, NKRI. iya, gitu kan. Hah? Misalnya, kalau udah pandangan gitu. yang terbaik dari yang terburuk. Iya. Iya. Ya maksudnya Kan harus nanggung. ditambah yang terbaik dan terburuk, yang terbaik dari yang terburuk dan terbesar. Nggak bisa, iya. Bukan, Bener. Ya waktu itu bukan sih. yang terislam dan terkecil. Nah, itu dia maksudnya. Saya pribadi aja, PBR ya nanggung banget sih, gitu maksudnya. Kalau memang mau apa kasarnya tunduk tulus gitu, tanggung. Kalau partainya itu udah pasti kalah juga maksudnya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kalau saya waktu itu nggak. Karena waktu saya udah nggak aktif tuh. Ya anak ya nggak. Kalau saya aktif juga nggak dikasih makan ntar. Emang itu problem itu. Apalagi yang udah nikah. Iya. Tapi KPRM itu katanya perpecahan terbesar ya? Karena dia sampai ke bawah. Perpecahan pertama. Perpecahan pertama. Dengan PDS itu tidak dianggap perpecahan. Ya, perpecahan. Kenapa disebut perpecahan pertama? Karena resmi gitu loh, bukan main belakang. Oh. Iya. Ada perdebatan di kongresnya segala macam. Kalau PDS kan enggak. Oh, beda mana? Tidak ada perdebatan di dalam kongres atau dia secara formal. Oh, gak ada malah. Enggak ada. Maksudnya? Deklarasi mereka, kami juga nggak diundang atau segala macam. Oh, berarti kasarnya mereka keluar dengan sendirinya Iya. gitu. Gitu aja berarti. Pelit gitu ya. Iya, memisahkan diri. Kalau PRM posisinya waktu itu memang pecah ya. Iya, diawali dengan mereka berdebat di pertemuan kongres kalau di Lampung atau di mana. Mereka tersingkir, keluar, kemudian bersatu sama aku yang sudah dahulu mengundurkan diri. Oh. Ya aku sendiri dulu ya, Oh, saya dulu seperti sendirian keluar dulu. diri. Oh, pusatnya di Jogja ya PRM ya. Ya kemudian dipindah. Hmm. Jadi waktu itu ada keputusan untuk pindah markas ke Jogja. Itu sampai memutuskan berganti nama semua ke apa ya? PPR ya? Ya karena ya itu KPRMPD kan tujuannya adalah untuk mengajak gitu loh. Kayak dulu KPU PRD, penyelamat organisasi gitu kan. Mengajak. Tapi ya nggak mau mereka, sudah berdiri aja sendiri. Tujuannya kan untuk merebut kembali, mengajak kembali PRD. Oh. Beberapa cabang memang terambil. Nah, terus ya diganti lah. Nah, Kamu tahu dari mana itu? Ya. ngikutin, saya sempat ngikutin gitu, tapi nggak tahu kebetulan kebenarannya ya. Kayak saya ngikutin PDS split itu
PDS tuh pecah lagi. Jadi PDS sama PDSO. PDSO-nya jadi PRP, PDS-nya jadi Indo Progress. Katanya begitu, saya nggak tahu betul atau enggak nih. Nah, saya ngikutin juga itu jadi KPRM itu jadi PPR. Nah, waktu PPR itu abang masih di PPR atau abang keluar lagi dari PPR? Entrisme ke apa? SPMI itu. Enggak, memang waktu di KPN PRD terus PPR ya ada perbedaan pendapat lah, terus aku keluar terus masuk di SPMI waktu itu kan. Oh, berarti bukan taktik PPR ya? Bukan, orang belum ada kesepakatan, bahkan sepertinya beberapa menolak. Berarti itu ke SPMI inisiatif, Om. Gimana meyakinkan SPMI soal aksi massa? Geruduk pabrik lah. Ya lo nggak menang, nggak dapet, ganti lah siasatnya gitu. Iya. Dengan pendidikan di bawah. Ya banyak yang setuju, pimpinan-pimpinannya juga terus. Kita berangkat dari dua pabrik, yaitu Kanefusa dan Kimco. Dari situ ada konsolidasi, ada solidaritas, ada pendidikan. Walaupun kadang-kadang dilarang oleh pimpinan, ya maju terus sampai bisa jadi besar. Itu sampai dudukin jalan yang ditutup itu. Ya, jembatan buntu, Ah, jembatan diduduki, terus dijadikan markas, terus pendudukan pabrik, geruduk, pembebasan buruh outsourcing, ribuan outsourcing bisa dibebaskan, terus daerah-daerah lain juga meniru, terus kelompok-kelompok lain yang bukan SPMI dapat panennya juga. Iya, betul. Ikut sweeping, dapat anggota baru. Terus jadi satu-satunya serikat buruh di luar partai yang bisa masuk GBK. ya. Kan itu 80 ribuan. Cuman aku waktu itu komandan lapangan. Cuma beberapa sektor aja yang kami kosong yang sengaja. Kan kalau nggak salah GBK 100. Ya 100. Mewah sih memang SPM kalau udah aksi tuh mewah. Bisa bagus ya. Itu jadi ketika sudah besar baru dikooptasi, Oh, dicaplok oleh pimpinan, dibawa masuk ke tuntutan BPJS. Kita masih sepakat. Nah pada waktu dibawa ke Prabowo lah, aku menolak. Kemudian aku diisolir, dicat segala macam dengan tidak demokratis. iya. Ya itu. Tapi kan abang harusnya dengan Basis masa itu itu, dalam masalah itu, iya bisa melawan gitu. Tidak orang kawan-kawanku yang sama-sama bergerak dari bawah itu disogokin, diangkat jadi pimpinan. Oh, Jawanya. Aku tinggal sendirian itu. itu sebelum Obon yang jadi obon maju bupati. Ya prosesnya itu. Bareng Obon juga. Kemudian Obon bukan bupati apa? Wakil bupati. DPR. Enggak, yang pertama loh, yang dia ngumpulin tanda tangan. Ya itu kan prosesnya sama. Justru dia berani mencalonkan diri jadi bupati, jadi DPR karena dilihat masa sudah besar ya. Iyalah, masih Boleh. besar gila. Dibikin juga Iqbal. 2010 tuh nggak ada apa-apa itu sepi. Iya. Sepi. Makan May Day itu nggak Masih- boleh, dilarang. Masih Peringatan. bareng kita dia apa namanya? Satuan aksi apa? Masih bareng namanya Yoyo deh. KSM. Iqbal itu masih barengan Yoyo dari di bawah 2000 itu masih barengan. Sekarang aja masanya banyak banget. Tapi kenapa ke SPM, Om? Ya pilihannya. Pertama aku waktu itu diundang dalam pertemuan mereka di Lembang. Oh, berarti memang mereka yang buka diri dulu. Kemudian aku research
wah bisa, harus, karena ada doktrin kan, doktrin kiri bahwa harus juga masuk ke organisasi-organisasi yang belum maju Iya. untuk didorong Metal aja. maju. Saya masih agak bingung kenapa mereka mengundang Daniel Indrakusuma gitu. Kan pasti tahu dong backgroundnya ya. Jadi maksudnya harusnya dengan mengundang Daniel Indrakusuma mereka sudah siap bahwa ini akan masanya akan jadi radikal gitu, akan jauh lebih maju. Itu aku nggak tahu tuh. Kenapa pilihan itu diambil sama Wangsip kur. Nggak tahu. Atau dari Intel. Nggak ngerti. Iya juga sih. Waktu itu kan saya udah di luar ya Om ya. Kok si Om bisa SPMI ya? Gimana caranya? Itu memang pertanyaan saya sih Om. Maksudnya kan kalau dulu kan kita memang deploy dulu ya kan. Deploy ke sana sini. Tapi kan ujung-ujungnya organisasi kita kan deploynya. Ya ini, oh ini masuk pindah berarti atau gimana sih? Jadi pertanyaan ternyata memang mereka ngundang, mereka siap diorganisir betul. Iya, itu yang gue bingung ya, kenapa mereka membuka diri itu. Ya, memang awalnya terbuka Coba masuk ke situ sendiri. sendiri. Enggak ada. Baru belakangan ditemani kawan lain. Sampai ditemani istriku tuh. Dan itu semuanya di cut. Iya. Di blokade. Yang drum metal siapa yang bikin kan Bang? Anggota kehormatan. Oh. Kalau sekarang gimana hubungannya sama basis masa mereka, basis masa SPMI itu? Ya nggak ada lagi hubungan. Nggak ada hubungan. Mereka udah kemana tahu. Bahkan orang-orang yang pernah dapat pendidikan. Iya. Ya memang ada kritik-kritik di dalam, nggak jadi apa. Kalah terus. Tuh. Maksudnya ya ketika pimpinan yang udah enak ini nanti diobok-obok lagi nggak mau lah pasti kan gitu. Saya pernah dengar, tanya abang sama Fajrul itu tahun 80, Fajrul Rahman. Oh, anak FEB Jo. Iya, katanya pernah bikin partai. Enggak ada. Oh nggak ada? Oh, ada rumor. Sebelum PRD itu kan sudah ada partai dulu. Malah berbeda dengan cara pandang dia pergerakan semua. Berbeda. Nggak mungkin bersatu. Nggak mungkin nggak ada jalan tengahnya tuh. Kecuali aku insaf atau dia yang insaf. Iya. Kalau sekarang memandang diaspora PRD ya, banyak orang-orang generasi pertama PRD terutama sudah mendekati puncak kekuasaan itu gimana? Masuk kekuasaan kok sekarang. Ya maksudnya bukan secara primanya PRD primanya, tapi orang-orang diasporanya ini. Prima ada satu, yang lain bukan prima, tapi masuk kekuasaan. Bagaimana kita menilainya? Oh nggak benar. Nggak benar. Bukannya ini kalau dari luar tuh masih banyak orang yang berpikir ntar juga itu PRD itu gabung lagi. Ya bahkan ada yang bilang ini satu paket. Iya. Nah kalau satu paket bisa saja benar, tapi jangan diumumkan. Misalnya siapa jadi menteri atau wamen atau masuk kemana. Memang satu paket. Memang tugas organisasi. Oh. Paket. Tapi secara tertutup. Ya. Karena itu kan bekerja di daerah dalam sistem yang tidak kita setuju itu. Orang nanti melihatnya bisa salah paham. Atau bisa juga dimainkan dengan cara gabungan antara yang diam-diam sama yang terang-terangan.
bisa saja. Tapi begitu dia masuk sistem, dia berbeda dengan sistem, mengkritik sistem, mengkritik pemerintahan sendiri. Harusnya begitu. Kalau Kalau memang tepatnya. terang-terangnya, Kalau yang terakhir. ya. Jadi ada, ataupun yang diam-diam ada yang dimainkan seperti itu. Tapi dia satu paket, itu bisa. Tapi ini kan tidak. Berarti ini memang usaha sendiri-sendiri dong ya? Ada yang katanya ada yang usaha sendiri-sendiri, ada yang juga kayak Yahoo itu usaha PRD, Oh. bikin Prima segala macam. Hasil pilpres kemarin kemarin. Itu boleh dikatakan satu paket ya, ya satu paket. Terjabo, Prima dan PRD itu satu paket. Oh iya. 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 Tapi harus dilihat lagi, secara taktik itu benar, ya kan? Tapi isiannya gimana? Isian dari program yang mereka Ya, hasil. kalau misalnya isiannya adalah muji-muji Prabowo, pelanggar HAM itu, bahkan yang kawan-kawan sendiri kan menyedihkan. Menyedihkan bukan arti perasaan sedih, humanisme gitu ya, atau romantisme, sentimental, bukan. Menyedihkan karena goblok gitu. Iya. Bagaimana bisa mau mendapat simpati rakyat kalau dia mendukung penjahat HAM secara praktik atau secara moral? Kekuasaan apa yang harus dicintai rakyat tapi mendukung penjahat HAM? Kan Sangat apa namanya? ya kalaupun misalnya menang pegang kekuasaan HAM yang seperti itu, Iya. mewajarkan Mewajarkan apa? penjahat HAM Menerima kali ya, menerima. ya. Mungkin siasat bijaksana itu memaafkan. Wah. Ada segala macam pembenaran mereka. Cara melihatnya bukan dari segala macam pembenaran itu. Dia karena dalam doktrin-doktrin kiri juga ada gitu yang masuk ke dalam sistem segala macam itu kan, sebagai satu paket. Apakah itu terang-terangan atau diam-diam, ada. Tapi apakah benar itu satu paket dalam strategi taktik untuk tujuan yang benar? Itu harus dilihat, bukan dilihat dari bagaimana mereka membenarkan atau segala macam. Bagaimana sikap mereka, Bos? Jadi dilihat kekayaannya aja, Oh, kekayaannya, gaya hidupnya, segala macam. Jadi disitu lihat kontradiksinya, baru bisa kita simpulkan. Tapi sebenarnya bahkan dari segi taktik strategi aja sudah sulit dibenarkan. Bagaimana bisa gitu, ada dukungan rakyat untuk taktik seperti itu. tapi kalau apa ya? Tapi banyak loh, maksudnya Ya banyak. kawan-kawan yang kasar ya, alumni ya, atau alumni atau bekas itu yang memang di situ dan berkecimpung di situ, maksudnya, atau memang mereka udah memaafkan apa gimana? Ya dilihat. Dilihatnya jangan dari alasan-alasan mereka itu yang aku bilang. Dilihat dari kenyamanan mereka, harta kekayaan mereka, terus gaya hidup mereka dari situ. Tapi bisa juga dilihat dari segi strategi dan taktik. Kalau masuk dalam pemerintahan Prabowo, gampang sekali dari segi taktik menjudge atau menyimpulkan bahwa itu salah. Seandainya pun problem moral dilepaskan,
Berarti maksudnya ngambil taktik masuk ke rejim sekarang nih Udah itu salah semua. sudah salah sejak awal. Salah sejak awal. Kalau bukan dalam satu paket yang tutup. Oh. Paket tertutup pun harus dipertanyakan apakah legitimate secara ilmiah dan secara moral. Susah kayaknya kalau secara moral aja. Kalau secara ilmiah bisa lah, tapi secara moral gimana? Kan perjuangan juga harus memperhitungkan moral. Karena sebetulnya salah satu tujuan perjuangan adalah memperbaiki moral dan akhlak. No? Iya. Oh, sorry. Ini balik lanjut. Kan tadi sebelum 98 ada yang di atas, ada yang di bawah ya kan. Berarti itu habisnya itu sejak kapan, Om? Ada atas sama bawah ini. Atas sama bawah nih sebelum 96, sebelum 98 ya. Berarti sekarang ini udah benar-benar habis, Om. Ya, Hilang ya setelah perpecahan itu, ya sudah, mereka pun nggak tahu lah ya. Mereka juga punya konsep bawah tanah juga nggak tahu. Oh. Maksudnya Aku udah nggak sepengetahuan memang berarti setelah 98 udah nggak ada lagi atas sama bawah itu. Bukan setelah 98, tadi setelah Oh, setelah perpecahan terakhir ya? Kalau sekarang melihat kosongnya gerakan kepeloporan, gimana? ya kepeloporan ada, cuma kepemimpinan yang nasional yang tidak ada. Nasional ya. Yang sebetulnya serius sebagai organisasi yang memberikan kepemimpinan pergerakan secara nasional. Apakah itu berupa front atau tidak, itu lain persoalan. Tapi dia harus dikenal sebagai kepemimpinan organisasional yang stabil, yang terus dipertahankan. Itu yang udah nggak ada. Ya, sekarang kan kalau kepeloporan ada misalnya Indonesia gelap, apalagi sekarang yang terbaru itu yang bendera itu One Piece ya? Indonesia darurat atau apa? Yes. Semua ada tuh, itu banyak sekali ininya masanya segala macam. Ya selesai. Bahkan pimpinan-pimpinannya menerima konsep biar nggak usah ada kepemimpinan, biarkan aja mengalir, bla bla bla. Kayak narko dong. Ya, Kayak narko dong. iya. Kayak gitu. Kenapa nggak ada yang muncul kelompok kirinya? Itu pertanyaan yang kuharap itu muncul dalam mimpi kalau nggak dalam sadar. Jawabannya. Jelas. Kenapa? Padahal buku gampang, Iya. propaganda lebih mudah, Jadi segala diam. macam. Maksudnya jadi ini ya. Dulu zamanan buku susah, direpresi. Itu orang militan, jenius, pinter banget loh. Gila lu. Punya taktik kayak tadi sih Om cerita ya kan. Sekarang zaman terbuka, buku di mana-mana, malah nggak ada gerakan kiri deh. Iya, nggak ngerti. Kayak anak-anak mami jadinya sekarang. Apa karena udah enak kali Om? Nggak juga. Tetap susah juga. Soalnya saya ngelihat beberapa kali aksinya ya. Pola karya TNI itu kan sebetulnya lumayan bagus tuh ya di mahasiswanya. Saya nggak nyangka juga gitu mereka akan aksi besar banyak masif di banyak daerah gitu. Saya pikir generasi ini ya udahlah gitu. RUU TNI mereka nggak ngalamin perihnya kayak gimana. Tapi toh ngelihat liputannya bagus gitu banyak di mana-mana. Tapi ya cuma begitu aja. Habis itu Ya nggak ada, rontok. nggak ada yang mengkerucut. Nggak ada yang ngambil alih buat kepemimpinan isunya. Secara organisasional ya, kalau mau memimpin, yaitu partai buruh sebetulnya. Oh. Cuma dia bukan alternatif, itu kelemahannya. Dan dia tidak sabar untuk menjadi alternatif, sehingga dikomplain terus.
Oh. dompleng, terus juga ikut arus yang non alternatif. Ya, tidak sabar dia membina, menjadi independen sebagai partai alternatif. Mungkin takut dicap itu kali ya. Cap kiri. Ya kalau secara sosiologis isian orang-orangnya itu tidak memungkinkan. Iya. Apalagi tidak belajar. Aku tahu persis ketika di FSPMI dia tidak mau belajar menjadi alternatif. Terlepas ideologinya, boleh ideologinya seperti ini, Sosdem, Sosial Demokrat. Tapi secara strategi, taktik, segala macam militansi itu bukan alternatif. Dan tidak mau belajar alternatif sebagai alternatif. Nah, masuklah unsur-unsur kiri kan ke dalam itu juga. Itu juga tidak bisa memberikan di mata massa yang ini ada yang berbeda di dalam partai buruh. Iya. Pembentukan komite politik juga itu kan di luar struktur dari partai buruh. Itu hanya grup mereka. Itu enggak secara organisasional partai buruh yang bikin itu gitu ya, Mas? Dan tidak kelihatan di hadapan massa Oh iya. kritik-kritiknya terhadap partai buruh. Jadi sulit. Sudah benar bahwa dia mengambil satu media atau momen yang populer, yaitu Partai Buruh FSPMI. Iya. Masuk. Sudah benar itu. Ya kan? Walaupun tadinya tidak disepakati oleh mereka. Tapi jangan seperti si Kuncung ngekor Oh. entitasnya. Jadi harus dilihat diperhatikan kepada masa ini sebagai alternatif sehingga bermanfaat dia masuk ke situ. Tujuannya kan itu Ya. mencari ajang yang lebih luas, mimbar, outlet, sehingga bisa bicara strategi atas, Iya. bisa bicara kepada masa yang lebih luas. Nah itu tidak dimanfaatkan. Kalah kali Om. Ya, memang bisa kalah. Kalah di atasnya Om. Memang bisa kalah, nggak bisa menang. Tapi yang penting ada usaha untuk didengarkan. Coba di antara aktivis saja, tahu apa perbincangan yang ada di dalam komite politik. Coba pernah Itu dengar aja. di aktif di antara di kalangan aktivis padahal. Padahal dalam batas kalangan aktivis saja bisa, kalau bisa terdengar, maka perluasan di kalangan aktivis, pendukung di kalangan aktivis terhadap unsur kiri partai buruh bisa meluas. Oh. Iya. Oh iya. Ada lagi yang benar dulu, itu yaitu KGRI atau apa, Konvensi Gerakan Rakyat. Itu 100 lebih termasuk NGO itu terlibat. Oh iya. Hampir 100 lebih ya terlibat situ kan. Harusnya ini dijadikan kepemimpinan toh, udah merangkum semua. Tapi ketika aksi May Day, mereka lebih memilih memakai nama Gebrak. Padahal unsur-unsur Gebrak itu jadi bagian dari KGR. Oh astaga. KPGR ya. Ini Konferensi Gerakan Rakyat Indonesia atau apa. 2 kali ketemu. Selesai. Iya. Kalau dulu KSM udah. Yang bikin jadi hari buruh 1 Mei jadi libur kan itu kan. Ya Kak, kalau dulu kan sebenarnya tahun 2006 Nah. Serikat Buruh Kiri lah yang memimpin, Iya. yang besar, yang dinamakan Sekber. Oh iya. Dia duluan. Tapi kan nggak terus berlanjut. Adalah masalahnya. Ya. Mungkin kalau aku ungkapkan ya nggak Gak bagus Om.
nggak bagus karena orang yang sakit hati. Cepat terbuka ya kalau dalam pertemuan tutup ya nggak paham. Terbuka. Sayang maksudnya. Sebenarnya mereka yang punya hak sejarah untuk mungkin syarat-syarat itu sebenarnya bukan FSP kan 2012 Iya. 2000 ke atas. Ini 2006 sebetulnya. 20 Iya, yang 20 ribuan toh. Oh, yang tadi gue bilang. Yang PTDI itu. Iya, yang PTDI, Kaspi itu Bandung itu merah semua itu. Sekber sama. Terima kasih buat waktunya. Ya, sama. Ya. Ini berharga banget buat saya. Akan buat kita doang sih, buat orang yang penasaran juga lah. Saya ada beberapa pertanyaan yang gantung lama gitu akhirnya terjawab ya. Nah, kita punya dokumentasinya gitu. Buat aja nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, nanti Sebenarnya kalau bagus juga ditulis. Oh, di transkrip gitu. Enggak. Ya. Ya ditulis sejarahnya. Oh, jadi buku. Oke. Karena sekarang kan pecahan-pecahan aja tuh. ya mudah-mudahan nanti kalau udah banyak gitu bisa ditulis. Juga kelompok-kelompok lain. Iya. Kelompok. Kan ini kan mau dikhususkan kiri itu. Iya, Iya. kiri Pak. Ya, tentang kelompok-kelompok lain. Kelompok kiri. Bicara. Saya pokoknya mau mulainya dari sebelum 96 itu, nanti mungkin yang tadi perpisahan sama PDS, mau ketemu orangnya, atau yang tidak terkonsolidasi sebagai organ nasional kiri sebelum 96, kayak di luar tuh yang baru-baru. Nah, mau nemuin mereka sebetulnya. Soal sejarahnya, sudut pandangnya juga. Gitu ya? Ya. Terima kasih banget. Sehat-sehat, semoga ketemu lagi kita. Nanya-nanya lagi. Iya,